Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizaldi, NIM 18101142, kelas C. Jadi di sini saya akan membuat static routing menggunakan dua buah router. Jadi di sini saya akan membuat sebuah rancangan static routing menggunakan CMD atau CLI. Jadi di sini saya tidak membuat menggunakan GUI seperti itu. Jadi sedikit saya jelaskan apa itu static routing. Jadi static routing itu adalah salah satu cara untuk memilih jalur komunikasi secara manual dan menghubungkan seluruh jaringan yang berbeda di sisi IP address atau alamat network yang berbeda segmen, seperti itu. Jadi supaya dapat saling berhubungan dan berkomunikasi. Jadi langkah yang pertama kita ambil dalam membuat rancangan ini adalah memasukkan perangkat-perangkat yang kita butuhkan dalam membuat rancangan ini. Di sini saya menggunakan masing-masing satu switch, satu router untuk menghubungkan switch ke PC atau komputer. Jadi saya menggunakan 3 buah PC dalam satu router, satu switch. Baik. Jadi langkah selanjutnya adalah menghubungkan antara perangkat, baik itu router dengan router, router dengan switch, ataupun PC ke switch. Sekarang kita hubungkan router dengan switch. Kita gunakan kabel strike. Kita gunakan first ether 00 ini. Jadi ini nanti berpengaruh pada saat di CMD, di CLI. Baik, sekarang kita hubungkan PC dengan switch. Jadi kenapa saya menggunakan kabel strike? Karena sudah saya jelaskan di semester sebelumnya bahwa kabel strike ini fungsinya adalah untuk menghubungkan dua buah perangkat yang berbeda, seperti itu. Itu fungsi daripada kabel strike. Sekarang kita hubungkan router dengan router. Di sini kita menggunakan kabel cross. Oke. Langkah pertama, memasukkan perangkat kita butuhkan, kemudian menghubungkan dengan kabel. Sekarang untuk memudahkan kita mengetahui berapa IP dari masing-masing perangkat, kita berikan IP di sini. Ini 10 IP-nya 172, saya gunakan 172.16.12.1. Ini 172.16.2.2. Untuk di sini yang jadi gateway-nya, ini berapa nih? 192.168.1.1 yang digunakan. Di sini 192.168.2.1 ya.
Jadi ini nanti jadi gateway-nya. Ada. Jadi di sini karena masih merah, jadi untuk membuat ini jadi hijau seperti ini, kita klik router, masuk ke config, pilih port 00 nih, jadi kita on kan. Jadi dia akan hijau. Kita lakukan hal yang sama di router 1. Oke. Sekarang kita beri IP di masing-masing komputer. 192.168.1.2. Kita copy biar cepat. Di sini 3. Sini 4. Di sini 192.168.2.2. Kita copy biar cepat. Di sini 3. Paste. Sini 4. Jadi di sini saya menggunakan /24. Maaf, saya tidak taruh di sini. Baik, langkah ketiga sudah. Langkah pertama meletakkan perangkat, kedua menghubungkan menggunakan kabel, ketiga kita berikan IP. Sekarang kita konfigurasi. Kita konfigurasi di router. Klik router, masuk CLI. Di sini langsung saja kita buka. Langsung saja kita buka ya. Exit dulu. Oke. Ports nasional. Nah, jadi nanti saya jelaskan kenapa di sini INT port 00, IP ADD, add, nanti saya jelaskan. 92.168. Nol, karena kita menggunakan /24 maka di sana 0. Yang pertama, kemudian berikutnya yang kedua. Maaf. Oke. Jadi kita lakukan hal yang sama di router 1.
terasa. Exit dulu. Nah, lihat nanti. Nah, exit, enter. Kemudian berikutnya yang kedua, nanti 1/6 r 172 titik 16 12 titik 2 ya. Dan enter. Close. Ups, salah. Menggunakan normal. Oke. Sekarang karena sudah kita konfigurasi di sana, kita berikan IP-nya. Sekarang udah hijau. Jadi PR kita sekarang atau tugas kita sekarang adalah memberikan IP masing-masing PC, masing-masing komputer. Kita masukkan di sini. Kita copy biar cepat. Klik PC-nya, pilih desktop, masuk ke IP configuration, paste sana. Jadi gateway-nya atau pintu keluarnya itu 1.1 ya. Ini kita copy biar cepat. Oke, kita close. Masuk ke PC berikutnya, masuk desktop, IP configuration, paste 3. Jadi default gateway-nya tetap sama, cuman IP address-nya juga berbeda. Karena memang IP address itu nggak boleh sama. 4. Paste. Oke, sekarang ini nih, copy, masuk desktop, IP configuration, paste. Ini 2.1. Copy biar cepat. Masuk ke PC berikutnya. 3. 4. Oke. Masing-masing PC sudah kita konfigurasi IP address-nya. Kemudian subnet mask dan gateway-nya, default gateway-nya. Sekarang kita hubungkan ini dengan ini, routing-nya. Masuk lagi ke sini, enter, oke. Kita isi dulu, enter. Langsung IP router, ya. Jadi IP tujuannya 192.168.2.1. Adblock-nya nih. Nah,
titik 16 12 titik 2. Ups, ini salah 92 titik 2. Bentar. Exit. Oke, kita lakukan hal yang sama di router ini. Kita exit dulu. Kemudian IP route 192.8.1.0. 55.0. Nah, oke, sudah selesai. Sekarang kita coba ngirim data dari sini ke sini. Segmen yang disimulasi. Coba lagi. Baik, jadi sudah successful ya. Jadi berhasil. Sekarang saya sedikit menjelaskan tentang konfigurasi yang tadi. Ya. Jadi di sini pertama kita masukkan IP-nya. Masukkan IP, kita masukkan IP yang router 0 nih. Kita masukin IP-nya di port 0. Jadi di sini port yang sini kita masukkan IP yang ini. Di sini kemudian subnet masknya ini 255.255.255. Jadi di sini tuh kita kan gunakan /24. Jadi /24 tuh sisanya ada 8. Jadi 255 dikurangi 255 itu 0. Seperti itu. Untuk menjalankannya no shoot. Gitu. Jadi kita exit lagi, kemudian kita lakukan hal yang sama di port ini. Ini tadi kan ini 0 0/0, ini 1/0. Lakukan hal yang sama, no shoot menjalankannya. Nah, untuk ini jadi di sini kita konfigurasi routingnya. Ini 192, ini kan salah tadi. 192.168.2.0 adalah network daripada yang ini. Networknya. Ini sudah tahu, jadi 172.16.12.2 ini. Karena ini merupakan tujuannya. Dan kita exit, kemudian kita jalan. Jadi itu sedikit bagaimana caranya kita membuat static routing menggunakan CLI dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.